Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 14. Apa kita sudah selesai bercinta? Boy terus menyesap dan melumat bibir mungil milik Tita, sampai ia melupakan tujuan awalnya yang hanya ingin memberikan pelajaran pada gadis gila itu. Dan sekarang Boy justru tidak bisa menghentikan ciumannya saat merasakan betapa manisnya bibir ranum milik Tita. Bahkan saat ini ia menekan tengkuk gadis itu untuk memperdalam ciuman mereka. Tita yang merasa kehabisan oksigen memukul bahu Boy agar melepaskan bibirnya. Sungguh Tita merasa terkejut dan bercampur marah, karena Boy sudah berani mengambil ciuman pertamanya. "Kau ingin membunuhku, ya?" ketus Tita saat Boy menghentikan ciumannya. "Ya, aku ingin membunuhmu." Boy menggendong tubuh Tita lalu membawanya ke atas tempat tidur. Berhentilah, aku takut." Tita minta maaf jika membuatmu marah. Walaupun seharusnya Titalah yang berhak marah, karena kau sudah berani mengambil ciuman pertamaku. Dan juga sudah berani berselingkuh dengan menyebut tante itu. Perkataan Tita menggantung saat merasakan sesuatu yang kenyal itu kembali menempel di bibirnya. Dengan sekuat mungkin Tita berusaha mendorong Boy agar melepaskan ciumannya. Tapi usaha Tita tidak berhasil. Karena saat ini lidah pria itu sudah bermain kembali di rongga mulutnya. Tita yang tidak pernah berciuman sama sekali awalnya hanya diam. Karena tidak tahu harus berbuat apa. Namun untuk ciuman kali ini entah mengapa bibirnya refleks membalas ciuman Boy. Saat merasakan tangan pria itu mulai mengusap tubuhnya, hingga membuat otak mesumnya mulai bertraveling. Sementara itu Boy yang terus melumat bibir Tita, menjadi semakin bergairah saat merasakan gadis itu mulai membalas ciumannya. Walaupun terasa kaku dan tidak selihai Selena. Sial, kenapa bibirnya begitu memabukkan? Gumam Boy dalam hati, melepaskan ciuman panas mereka. "Apa kau suka?" Boy mengusap bibir Tita dengan ibu jarinya. "Aku suka." Tita menganggukkan kepalanya sesaat lalu berubah menggelengkan kepalanya. Tidak, mana mungkin Tita suka. Lagi perkataan Tita menggantung. Saat bibirnya kembali dicium dan dilumat itu terasa berbeda. Karena lebih menuntut dan kasar hingga membuat Tita diam dan pasrah. Karena tidak bisa menyeimbangi ciuman tersebut. Oh my god, apakah sore ini akan menjadi sore terakhir bagi Tita menyandang status perawan? Gumam Tita dalam hati saat merasakan tangan Boy mulai membuka kancing kemeja miliknya. "Ayah unta, apakah sekarang saatnya membuat cucu untukmu?" Tapi Tita merasa sangat takut. Tita teringat dengan perkataan temannya, yang mengatakan saat pertama kali melakukan dengan pria pasti akan terasa sangat sakit. Tubuh terasa remuk dan bagian inti kita akan terasa sangat sakit dan perih. Setelah selesai membuka semua kancing kemeja milik Tita, Boy segera melepaskan dan melempar kemeja itu dengan asal. Dan saat ini ia harus bersusah payah menelan salivanya.
saat menatap tubuh putih gadis yang berada di bawahnya, membuat napas Boy semakin memburu karena miliknya kini sudah semakin mengeras. B. Berhenti. Kau tidak boleh melakukannya karena kau tidak mencintainya. Ingat, sekali kau menyentuh gadis itu maka selamanya kau akan terjebak bersama Tita. Batin Boy mulai mengingatkan saat menatap wajah Tita yang terlihat sudah sangat pasrah. Oh come on B, kau tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini bukan? Kau bisa merasakan nikmatnya bercinta dan setelah itu kau bisa mencampakkannya. Sama seperti wanita lainnya yang pernah kau ajak bersenang-senang. Satu sudut hatinya yang lain ikut bersuara. Layaknya seperti di sebuah film. Kini malaikat dan iblis yang berwujud Boy Arbeto tengah bergulat hebat dengan berbisik di telinga pria itu. B, kau kenapa? Tita mengerutkan keningnya saat melihat Boy hanya diam saja, dengan mata yang menatap lekat ke arahnya. Dengan cepat Tita menutup bagian atas dan bawahnya dengan kedua tangannya karena merasa malu. Boy tidak menjawab pertanyaan Tita. Ia mengangkat tubuhnya menjauh dari tubuh gadis itu. Lalu duduk di pinggir ranjang sambil mengusap wajahnya dengan kasar. Ia sangat frustasi dengan situasi yang dialaminya saat ini. Di satu sisi miliknya yang begitu sangat tegang meminta untuk segera dipuaskan. Namun di satu sisi yang lainnya Boy tidak ingin sampai terikat selamanya dengan Tita. Hanya karena menyentuh gadis itu. Karena sejak awal Boy menikahi Tita, sudah berencana untuk menceraikan gadis itu setelah 1 tahun pernikahan mereka. Maka dari itu Boy tidak bisa menyentuh Tita. Karena selain ia tidak ingin melanggar janjinya yang hanya akan menyentuh wanita yang dicintainya. Boy juga tidak ingin hidupnya terjebak bersama dengan gadis gila itu. Sementara itu Tita yang bingung dengan perubahan sikap Boy, yang terkesan sangat dingin langsung duduk di samping pria itu. B, apa kita sudah selesai bercinta? Tanya Tita dengan wajah yang memerah karena menahan malu. Boy hanya diam tidak menjawab pertanyaan Tita. Karena saat ini ia sedang berusaha menahan hasratnya yang sedang tinggi. Tapi kenapa berbeda dengan yang Tita lihat di dalam video? Karena mereka itu sampai. Diam, Tit, sentak Boy, menatap tajam Tita yang duduk di sebelahnya. B, kau itu kenapa sih? Aku hanya bertanya sesuatu. Kenapa kau marah seperti itu? Gerutu Tita. Diam dan keluar dari kamarku. Boy mendorong tubuh Tita. Tita yang tidak sempat untuk menghindar saat didorong, akhirnya terjatuh begitu saja dari atas tempat tidur. B, kau jahat, teriak Tita dengan wajah yang kesal. Salah aku apa sampai didorong seperti itu? Tita berdiri lalu menatap nyalang ke arah pria yang masih duduk di tepi tempat tidur. Kau tahu, kau sangat keterlaluan. Kau mencuri my first kissing. Dan sekarang kau justru mendorongku hingga terjatuh dari atas tempat tidur. Tita menumpahkan semua kekesalan yang ada di hatinya. Boy menghela napasnya saat sadar perbuatannya sudah sangat keterlaluan.
Tapi ia melakukan semua itu karena ingin Tita segera keluar dari kamarnya. Sebelum kesadarannya menghilang dan menerkam gadis itu. Tit, sekarang keluar dan tunggu aku di ruang tengah. Nanti aku akan menyusul dan kita pulang ke apartemen. Boy berdiri menatap ke arah Tita, tanpa bisa mengucapkan kata maaf yang sudah ada di bibirnya. Tita tidak mau pulang ke apartemen. Tita mau pulang ke rumah ayah unta saja dan kau tidak perlu mengantarku. Ketus Tita dengan mata yang berkaca-kaca, lalu berjalan menuju pintu kamar. Berhenti, Tit. Boy menahan tangan gadis itu. Kau mau apa lagi? Sentak Tita. Aku mau apa? Justru aku yang seharusnya bertanya. Apa kau akan keluar kamar dengan seperti itu? Boy menatap tubuh Tita dari atas sampai bawah yang hanya ditutupi oleh dalaman saja. Oh ya ampun, Tita lupa. Gumam Tita saat menyadari saat ini dirinya hanya mengenakan dalaman saja. Kalau iya memangnya kenapa? Ucap Tita dengan ketus karena terlanjur malu dan kesal. Ia pun hendak berjalan menuju pintu namun lagi tangannya ditahan oleh Boy Arbeto. Berani kau keluar seperti itu, aku akan. Boy menatap tajam dengan tangan yang terkepal erat. Akan apa? Aku tidak takut. Tita Anggora. Boy menarik pinggang Tita dengan kasar lalu mengurung tubuh mungil itu. Kau jangan macam-macam denganku. Bukankah aku sudah mengatakan apa yang sudah menjadi milikku tidak boleh disentuh orang lain? Apalagi dilihat, Boy menatap tubuh Tita. Sial, padahal tubuh Tita masih tertutup dengan dalaman, tapi kenapa milikku justru semakin mengeras? Umpat Boy dalam hati sambil menahan salivanya dengan susah. Lepaskan Tita, B. Tita mau pulang. Tita terus bergerak dan tanpa sadar, membuat gairah yang sejak tadi ditahan oleh Boy sudah tidak dapat terbendung lagi. Persetan dengan semuanya, aku sangat menginginkan milikku berada di dalamnya. Boy menatap bibir Tita yang bengkak karena perbuatannya dan langsung melumatnya tanpa ampun. Boy yang sudah tidak bisa menahan hasratnya lagi langsung menggendong tubuh Tita. Lalu menghempaskan tubuh mungil itu di atas tempat tidur king size miliknya. Tita yang sejak tadi terus memberontak. Membuat Boy semakin kewalahan dan mau tidak mau menghimpit erat tubuh gadis itu. B. Sesak, Tita tidak bisa bernapas. Tita berusaha mendorong tubuh kekar suaminya. Boy tidak mempedulikan perkataan Tita. Ia justru membungkam bibir gadis itu dengan bibirnya. Melumatnya dengan penuh gairah. Satu desahan lolos dari bibir mungil Tita. Tita yang belum pernah merasakan geli seperti yang saat ini dirasakannya, menahan Boy saat pria itu menenggelamkan wajahnya di antara kedua kakinya. Bahkan Tita ingin sekali menendang wajah pria itu agar dirinya terlepas. Namun rasa nikmat dan rasa penasaran yang ada di dalam otak mesumnya. Dengan apa yang selanjutnya akan terjadi, membuat Tita lebih memilih diam saat pria itu kembali mengobrak-abrik miliknya.
B. Desah Tita dengan wajah yang sayu menarik rambut Boy agar menjauh dari miliknya. B. Tita mau. Tita menarik napasnya saat sesuatu dari dalam tubuhnya meledak, menciptakan sensasi menggelitik seperti banyak kupu yang berterbangan di atas perutnya. Melihat Tita sudah mendapatkan pelepasannya, Boy tersenyum dengan seringai tipis di bibirnya. Ia segera melepaskan sisa pakaian yang melekat di tubuh gadis itu dengan segera. Dan kini matanya menatap lekat tubuh polos Tita dari atas sampai bawah, hingga membuatnya tidak sabaran dan segera melepaskan celana yang masih melekat di tubuhnya. Ah, itu apa? Tita berteriak saat melihat milik Boy Arbeto. Wajahnya seketika pucat saat melihat betapa wow milik suaminya itu. Tita yang ketakutan langsung bangkit dari atas tempat tidur. Namun tubuhnya ditarik dan kembali dihimpit oleh pria yang berstatus sebagai suaminya. Kau mau kemana? Permainan kita belum selesai, bisik Boy. B. Tita takut, itu tidak akan masuk karena sangat. Boy melumat bibir Tita agar gadis itu diam. Ia sudah tidak sabar untuk merasakan miliknya berada di dalam Tita. Ia yang baru pertama kali melakukannya merasakan jantungnya berdegup dengan kencang. Ah, B sakit. Tita berteriak sambil menjambak rambut Boy Arbeto dengan kencang. Tita Anggora sakit. Boy ikut berteriak sambil melepaskan tangan Tita dari rambutnya. Oh, sakit. Tita menggigit lengan suaminya. Tanganku. Sahut Boy sambil menatap Tita yang masih menggigit tangannya. Lepaskan tanganku. Tita menggelengkan kepalanya. Aku akan menggigit tanganmu lagi jika kau tidak keluarkan itu dari tubuhku. Ucap Tita menatap ke arah bawah. Kau gila ya, aku tidak mau. Boy bisa frustasi jika berhenti karena ia baru saja hendak memulainya, dengan tidak mempedulikan Tita yang kembali menggigit tangannya. Boy mulai bergerak mencari kepuasan yang baru pertama kali ini ia rasakan. Ia terus bergerak dengan rasa nikmat dan sakit yang bersamaan. Karena tangannya yang digigit oleh gadis gila itu. Di sore itu dan di kamar luas tempat Boy menghabiskan masa kecil dan remajanya. Menjadi saksi di mana dua jiwa melebur jadi satu, dengan diiringi erangan. Dua insan yang sedang bercinta itu mencari kepuasan yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Entah berapa lama waktu yang mereka habiskan untuk bercinta. Karena setelah itu Tita tertidur karena merasa lelah. Dan tubuhnya terasa sangat sakit semua terutama di bagian intinya. Dan keesokan harinya. Tita yang baru terbangun dari tidurnya merenggangkan tubuhnya yang terasa begitu remuk. Oh, lirih Tita saat merasakan rasa sakit di intinya. Ia menatap ke bawah dan baru menyadari saat ini tubuhnya polos tanpa sehelai benang pun. Tita mulai mengingat kejadian kemarin sore saat Boy mengambil keperawanan miliknya. Dan saat malam ketika Tita terbangun mereka melakukannya lagi. Hingga Tita kelelahan dan tertidur tanpa sempat makan malam.
Dan saat ini perut Tita terasa lapar dan berdemo minta untuk segera diisi. "B, kemana?" gumam Tita saat melihat ke sisi ranjang dan tidak menemukan sosok pria itu. Tita terdiam sesaat sambil mengumpulkan nyawanya yang masih belum tersadar sepenuhnya. Tita menoleh ke arah pintu yang diketuk. Bersambung.